Apa kabar semuanya? Siapa sih yang belum pernah dengar lagu tadi? Lagu yang terkenal di akhir tahun 90-an itu. Pasti udah pernah dengar semua ya. Jason here dan selamat datang di channel YouTube saya Company Insight. Hari ini kita beralih sedikit untuk bahas salah satu popstar paling besar sepanjang masa. Di video ini saya akan bahas tentang cerita perjalanan dramatis dari Britney Spears. Image apa yang paling kamu ingat dari Britney Spears di puncak kejayaan karirnya? The Strawberry Blonde Britney Spears yang sedang tersenyum dengan memakai rok mini? Kalau kamu seperti kebanyakan orang lainnya yang stay di rumah karena COVID, pasti kamu sering menonton film di Netflix, Hulu, atau layanan streaming lainnya untuk menghabiskan waktu. Di antara lautan B-movies dan occasional sleeper in-house Netflix documentaries, ada salah satu acara yang sedang naik daun. Dan kalau kamu menontonnya, kamu pasti punya kesan yang berbeda tentang Britney Spears. Berkat acara yang diproduksi Hulu Production berjudul Framing Britney Spears. Film dokumenter ini mengeksplor cerita kehidupan fenomenal Britney Spears yang beberapa waktu belakangan ini ramai dibincangkan karena ayahnya Jamie Spears yang licik dan mendikte Britney. Tapi sebelum kita bahas hashtag Free Britney yang menjadi trending di sosial media, yuk kita mundur sebentar ke tahun 90-an, masa di mana Britney bernilai $59 juta. Tapi sebelumnya, saya butuh bantuanmu. Dukung channel ini dengan tekan tombol like untuk algoritma YouTube. Semakin banyak engagement yang didapat video ini, semakin besar kemungkinan video ini dinikmati banyak orang. Dan karena ini channel baru, hal ini pasti akan membantu banget buat saya. Terima kasih. Sekarang mari kita tonton perjalanan sang Princess of Pop. Kembali ke tahun 90-an, bangkitnya karir Britney Spears. Tahun 1993, Britney ikut audisi untuk The Mickey Mouse Club, sebuah variety show yang populer banget pada saat itu. Selain itu, audisi ini juga menjadi tempat munculnya bintang-bintang muda. Britney baru berumur 11 tahun. Dalam acara ini, ia berkompetisi dengan calon-calon bintang lainnya seperti Christina Aguilera dan Justin Timberlake. Yang menjadi sorotan dalam debutnya ini adalah Britney Spears sangat sulit untuk masuk ke dalam kompetisi ini, dan ia benar-benar menunjukkan ambisinya. Ini adalah percobaan keduanya setelah gagal di tahun 90 karena umurnya terlalu muda. Saat itu ia baru berumur 8 tahun. Dalam kompetisi ini Britney Spears sangat bersinar dan dianggap sebagai penyanyi bertalenta yang bubbly dan approachable. Tahun 1994, The Mickey Mouse Club dibatalkan, tapi Britney nggak mau membiarkan momennya lewat begitu aja. 3 tahun kemudian, pada tahun 1997, Britney Spears menandatangani kontrak yang nilainya tidak terlalu besar dengan Jive Records. Karena saat itu namanya belum dikenal di dunia perebutan single top chart. Berapa besarnya? $250.000. Dengan royalti $1 untuk setiap kaset yang terjual. Jika dilihat dari konteksnya, mega bintang seperti Celine Dion mendapatkan royalti $2,20 per kaset. Selain debut albumnya yang meledak, Britney Spears juga mendominasi chart lagu dengan lagu ini, yang juga memiliki video klip yang bagus tapi sedikit nakal. Kalau kamu ingat dalam video ini, Britney digambarkan sebagai seorang siswi sekolah berpakaian minim yang membayangkan dirinya menjadi seorang popstar yang juga berhasil mendapatkan cowok idamannya. Dengan perpaduan sempurna dari sebuah lagu yang seksi, cute, dan catchy, lagu ini merajai chart Billboard selama 32 minggu, 2 kali platinum dari Recording Industry Association of America. Buat kamu yang belum tahu, platinum diberikan untuk album yang terjual sebanyak 1 juta kopi. Siapapun yang mendengarkan radio pada saat itu, pasti nggak akan kaget kalau album ini berakhir dengan penjualan 10 juta kopi. Selain debut albumnya yang meledak, Britney Spears juga mendominasi chart lagu dengan lagu ini, yang juga memiliki video klip yang bagus tapi sedikit nakal. Kalau kamu ingat dalam video ini, Britney digambarkan sebagai seorang siswi sekolah berpakaian minim dan ia membayangkan dirinya menjadi seorang popstar, yang juga berhasil mendapatkan cowok idamannya. Dengan perpaduan sempurna dari sebuah lagu yang seksi, cute, dan catchy, lagu ini merajai chart Billboard selama 32 minggu. Tahun selanjutnya kembali menjadi rezeki nomplok untuk Britney. Dengan album keduanya Oops, I Did It Again, tidak se-bubblegum pop oriented seperti di album pertama, single yang judulnya sama seperti album ini ada di posisi ke-9 di Amerika dan memecahki tangga lagu di negara-negara seperti UK, Australia,
New Zealand, dan Kanada. Britney mempertahankan pakaian seksi yang dijadikan cover album, dan dalam album ini terdapat cover dari lagu hit Rolling Stones yang berjudul I Can't Get No Satisfaction. Sepertinya Britney Spears mencoba untuk sedikit cek ombak untuk mengetes seberapa jauh kemampuannya. Namun yang perlu kita ingat adalah kita bertemu dewasa diiringin karya-karya Britney Spears. Jangan salah paham, Britney juga memasukkan lagu-lagu pop yang jadi ciri khasnya seperti Lucky dan Don't Let Me Be The Last To Know. Untuk fansnya yang juga menyukai Christina Aguilera, Shania Twain, dan The Pussycat Dolls pasti juga menikmati album ini. Hasilnya, album kedua ini meraih platinum 4 kali dan terjual lebih dari 24 juta kopi di seluruh dunia. Britney berhasil menghindari dreaded follow-up album yang cenderung untuk mengangkat atau menjatuhkan reputasi seorang artis. Menuju tahun 2000-an, kesuksesannya berlanjut. Tahun 2000, Britney mengakui bahwa ia mengencani lead singer boy band NSYNC, Justin Timberlake, yang juga ternyata alumni dari The Mickey Mouse Club. Ia menjalani peran emosional dan profesionalnya. Pada tahun 2001, ia merilis albumnya yang berjudul Britney, sama seperti Madonna yang menggunakan namanya sebagai judul album. Dalam album ini, Britney mencoba terdengar lebih dewasa, mencoba mengikuti jejak Madonna. Setelah sebelumnya, Britney dinobatkan sebagai seorang pop diva karena selalu 4 langkah lebih maju dari yang lainnya. Album barunya ini terjual 15 juta kopi. Dan dalam cover albumnya yang kali ini pun sedikit berbeda. Latar belakang berwarna biru dengan gambar Britney bergaya rambut messy dan muka yang cemberut. Cover album ini lebih terlihat seperti cover album Rolling Stones dibandingkan dengan Spice Girls. Bahkan single seperti I'm a Slave for You dan I'm Not a Girl Not Yet a Woman sedikit masuk ke dalam perasaan fanbase-nya yang kebanyakan remaja. Mood yang tidak stabil karena cinta yang gak kesampaian dan terjebak di identitas yang ambigu antara fase cewek dan wanita. Sentuhan emas Britney membuat ia mendapatkan kontrak dari Pepsi sebesar 7-8 juta dolar. Tahun itu berlanjut dengan kesibukan dan keproduktifan dari sang bintang yang tampil di MTV Music Awards. Ternyata penampilan ini memicu amarah penonton. Alasannya terbagi dua. Pemilihan pakaian yang digunakan saat tampil dan adanya ular yang dijadikan sebagai properti penampilan. Britney menghadapi perang dengan dua kubu. Orang tua yang berpikir bahwa Britney adalah contoh yang buruk dan aktivis animal rights yang berpikir bahwa Britney mendukung penyalahgunaan hewan. Awal permasalahan, restoran Naila dan hubungan asmara. Bermodal kekayaan dan pengakuan dari banyak brand, Britney Spears mencoba peruntungannya dengan keluar dari zona nyaman seperti yang juga dilakukan selebriti lainnya. Pada tahun 2002, Britney bersama beberapa investor lainnya membuka sebuah restoran bertema Cajun, yaitu Naila. Terinspirasi dari kampung halamannya di selatan Amerika, lahir di Mississippi dan besar di Louisiana. Permulaan restoran ini yang sangat buruk menjadi sinyal awal guncangan-guncangan dalam karir Britney. Seberapa parah ke kondisinya? Manajer restoran ini bilang kalau di hari pertama aja mereka udah over budget sekitar $350,000. Sejak saat itu kondisi makin buruk, utang terus bertambah, launching yang dihadiri segelintir orang, pemasukan yang sedikit, ditambah beberapa pelanggaran standar kesehatan dan perubahan dari masakan Cajun menjadi masakan Italia, memaksa restoran ini untuk tutup di tahun yang sama dengan launchingnya. Tahun 2002 sampai tahun 2003 menjadi tahun yang paling penuh kekisruhan untuk Britney, yang ikut mengikis public image-nya. Siapa lagi kalau bukan karena tunangannya Justin Timberlake. Mereka berdua sangat intimate sekali sepanjang hubungannya. Britney bahkan bilang kalau dalam menjalankan hubungannya, dia tidak sembarang tidur dengan siapa saja. Dia bilang kalau dia akan tetap virgin sampai menikah. Saya kira Justin lah orang yang akan menjadi satu-satunya untuk saya. Tapi ternyata saya salah, begitu katanya. Selain skandal ini, ada lagi skandal lainnya, yaitu saat Britney berciuman dengan Madonna pada penampilan mereka di MTV Video Music Award pada tahun 2003. Ini adalah sebuah settingan untuk peluncuran In The Zone, album terbaru milik Britney. Dan lagi-lagi untuk keempat kalinya secara beruntun, album Britney ini berhasil menempati posisi nomor 1. Sementara lagu lainnya yang bertempo cepat dan nightclub friendly, Toxic, berhasil memberikan Britney Grammy pertamanya untuk kategori Best Dance Recording. Pernikahan pertama. Mungkin karena ketenaran yang dimiliki oleh Britney, pada tahun 2004 Britney memutuskan untuk mencoba lebih jauh lagi dengan mencitrakan dirinya sebagai pop icon yang berada di ujung midlife crisis. Pada tahun baru 2004, ia membuat keputusan yang mengejutkan dengan menikahi Jason Alexander, teman masa kecilnya di Las Vegas. Britney melamar Jason menerima, singkat cerita pernikahan ini dibatalkan 55 jam kemudian. Alasannya? Menurut Jason semuanya gila, karena tidak ada perjanjian pranikah sebelumnya. Yang dimaksud semuanya adalah ibu Britney Spears beserta manajernya. Pada saat itu Britney
Ibunya dan manajernya ketakutan akan kehilangan uang yang dengan susah payah mereka dapatkan. Pernikahan kedua. Seiring berjalannya waktu di tahun 2004, Britney kembali bikin kaget fansnya dengan salah satu penari latar Justin Timberlake, Kevin Federline. Mereka menikah di tahun yang sama setelah berkencan selama 3 bulan. Dalam setahun, Britney menikah 2 kali dan ia kembali mencoba peruntungannya di luar dunia kerjanya, yaitu bisnis parfum. Percobaan pertamanya berjudul Curious dan berhasil menjadi parfum nomor 1 di department store, di saat department store masih bergengsi. Kepuasan publik terhadap kehidupan Britney membuat kekacauan dalam kehidupan pribadi Britney meningkat. Yang anehnya kekacauan ini justru disebarkan ke fans dan hatersnya. Singkatnya, lahirlah sebuah reality show di tahun 2005 berjudul Britney and Kevin, Chaotic. Kekacauan hubungan mereka semakin buruk 2 tahun kemudian dengan kelakuan Federline yang doyan berpesta, sementara 2 anak mereka bergantung pada Britney. Pada tahun 2008, Britney melayangkan gugatan cerai dengan alasan perbedaan yang tidak bisa disatukan. Kehidupannya langsung berbanding terbalik setelah perceraian kedua ini, membuat opini publik yang bertentangan dengannya. Pada tahun 2006, Britney tertangkap kamera terlihat lebih gemuk dari biasanya. Anaknya duduk di pangkuannya tanpa sabuk pengaman yang terpasang. Britney sadar ini adalah hal yang sangat salah sebagai seorang ibu, tapi ternyata kondisinya saat itu Britney sedang dikejar-kejar fotografer, rehabilitasi, dan pengawasan. Pada tahun 2007, Britney masuk rehabilitasi di Los Angeles. Katanya ini adalah atas dasar paksaan keluarga. Baik itu orang tuanya, terutama sang ayah Jamie Spears, yang lebih khawatir terhadap Britney, anak mereka, atau Britney sang pundi-pundi keluarga. Ini adalah sebuah topik perdebatan. Setelah meninggalkan pusat rehabilitasi, Britney langsung ingin menemui anak-anaknya. Lalu, di rumah mantan suaminya, setelah Federline menolak kedatangannya, Britney memutuskan untuk mencukur botak kepalanya dan kemudian membuat 2 tato bibir berwarna pink. Setelah itu, Britney dengan tampilan barunya tertangkap kamera sedang menyerang paparazzi menggunakan payung hijau besar. Spears yang dulu dan Spears di tahun 2007 terlihat bagaikan langit dan bumi. Akibat amarahnya yang meledak-ledak di depan publik, Kevin Federline mengajukan petisi untuk mengambil alih hak asuh anak. Baru pada tahun 2008 ketika hubungan Spears dan Federline mulai tenang, mereka menyetujui untuk memiliki hak asuh bersama. Kejadian di tahun 2007 sukses menjadikan ayah Britney yang haus kekayaan untuk mendapatkan hak pengawasan atas Britney. Kalau kamu pernah nonton Framing Britney, pasti kamu tahu kalau hak pengawasan adalah hak yang diberikan pengadilan bagi seseorang untuk mengurus keuangan bagi seorang yang ada di bawah pengawasannya. Karena orang tersebut sudah tidak mampu untuk mengurus keuangannya sendiri. Biasanya hak ini diperuntukkan untuk lansia yang sudah pikun atau sudah kehilangan kemampuan secara emosional atau intelektual. Titik balik Britney. Mulai tahun 2008, Britney perlahan mengembalikan image-nya dengan menjadi bintang tamu di acara televisi seperti How I Met Your Mother dan tur yang sukses seperti tur berjudul Circus pada tahun 2009 yang bernilai $131,8 juta. Selain penampilan live, musik Britney juga berhasil menjadi hits seperti hit single Till the World Ends pada tahun 2011 yang berhasil meraih posisi ketiga di Billboard 100. Walaupun tidak sehebat dulu ketika ia pernah menjabat posisi pertama, tapi tetap saja, ini adalah sebuah comeback yang cukup mengesankan untuk seorang pop icon yang pernah dikecam sebagai ibu yang buruk, pacar yang selingkuh, dan orang yang sakit jiwa. Pada akhir tahun 2014, ia menandatangani kontrak residensi selama 4 tahun di Las Vegas dengan bayaran $475.000 untuk setiap penampilan. 248 show, kira-kira ia menghasilkan lebih dari $100 juta dari penampilannya di Las Vegas. Walaupun Britney melalui hidup yang berat, ia membuktikan bahwa dia adalah jagonya soal branding dan menjadi seorang businesswoman. The Current Britney. Cukup menarik, Britney yang semula dianggap sebagai brainless sex symbol menjadi simbol woman empowerment berkat Framing Britney Spears. Film dokumenter ini membantu Britney untuk fokus pada bakatnya sebagai seorang penyanyi dan businesswoman yang telah diperalat oleh pria-pria di sekitarnya. Keinginan publik untuk melihat Britney yang lebih fresh telah menunjukkan bahwa waktu telah berubah. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Banyak pekerjaan dan riset yang harus dilakukan untuk mewujudkan video ini. Jadi, jika kamu tidak keberatan, tolong di like dan jangan lupa di komen ya. Bagaimana pendapatmu tentang perubahan Britney dari tahun ke tahun? Pastikan kamu juga lihat video-video lainnya seperti The Rise and Fall of New York and The Rise and Fall of Discovery Zone from the 90s. Terima kasih sekali lagi. Stay tune untuk episode Company Insight selanjutnya minggu depan.